Om Swastiastu, Semtonoki, kembali dan bertemu lagi dalam cerita homemade kali ini. Sangat senang rasanya selalu bisa menyapa Semtonoki semua. Cerita kali ini saya berbagi pengalaman bagaimana sepanjang proses membuat lava cake. Namun di sini ada tantangan yang saya buat sendiri agar lebih menarik sih, agar tidak boring atau dan lain-lain. Tapi sebelum kita menuju ke penjelasan tersebut, kita sedikit masuk ke penjelasan tempering coklat. Di mana proses tersebut untuk mencairkan coklat di temperatur atau suhu tertentu, bahkan ada batas suhu yang menyesuaikan jenis coklat itu sendiri. Standar dari tempering coklat biasanya yang saya tahu tidak sampai melebihi suhu 45 derajat Celcius. Di satu sisi, komponen tidak mau cair dengan baik, bahkan coklat bisa rusak maupun mati. Yap, mungkin segini sudah cukup dari tekstur coklatnya dan kita masuk ke proses random. Dalam tahap awal ini sedikit bingung mana seharusnya urutan dari tahapan sebuah hidangan karena kembali lagi ke penjelasan awal. Saya pribadi ingin men-challenge maupun compare bagaimana membuat lava cake dengan beberapa rasa yang saya kombinasi. Rasa yang kedua yang saya pakai yaitu Milo. Tentu tidak asing dengan sensasi susu ini. Bahan yang saya campurkan ada Milo bubuk, air panas yang sudah dipakai barusan untuk tempering coklat. Setelah itu ada mentega dan tepung. Di sini saya menyiapkan liquidnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ke telur yang nanti akan saya bagi ke 3 jenis lava cake. Pertama ada classic lava cake, di mana itu standar dari lava cake, di mana-mana standarnya itu. Kedua ada Milo lava cake dan kopi setia Bali lava cake. Oke lah. Proses selanjutnya di sini kita concern ke telur yang nanti saya akan bagi ke 3 jenis lava cake. Saya menggunakan 3 telur dan 1 sendok makan gula pasir. Kita kocok sampai gula larut dan telur sedikit mengembang. Setelah itu kita akan campurkan telur yang sudah dikocok dengan gula. Namun sebelum kita masukkan ke beberapa komponen lava cake, kita tambahkan secukupnya tepung dan garam ke dalam classic lava cake. Sedangkan untuk yang Milo lava cake kita cuma tambahkan secukupnya garam. Setelah itu baru kita langsung bagi dan masukkan telur kocok ke classic lava cake. Kita aduk kembali agar menyatu dengan baik dan menyeluruh. Lalu terakhir untuk classic lava cake tambahkan vanilla extract 1 sendok teh, kurang lebihnya. Lalu kita aduk kembali agar rata. Untuk teksturnya sendiri bisa dilihat tidak terlalu cair maupun kental ketika diangkat. Sewaktu jatuh teksturnya tidak putus dan hal sama dengan tekstur lava cake yang lain. Sama teksturnya, tidak kental maupun tidak terlalu cair nanti ketika di oven agar ya maksimal untuk kematangannya. Oke. Kita kocok komponen yang sudah tercampur agar rata. Setelah itu kita menuju ke lava cake yang terakhir yaitu kopi setia Bali. Sisa telur yang sudah dikocok saya gunakan untuk kopi setia Bali lava cake. Mudah-mudahan cukup. Kita tambahkan tepung, garam, dan gula. Ya, sangat simpel resep lava cake yang saya tampilkan karena ini sifatnya eksperimen. Semoga bisa sedikit menghibur. Kita membutuhkan tepung lumayan banyak agar tekstur dari lava cake yang terakhir atau kopi setia Bali lava cake harapannya bisa sempurna. Baru harapan. Jadi harus tawakal. Tahu tawakal? Mungkin bisa di searching. Jika prosesnya manual, mungkin perlu ekstra mengaduknya agar tepung yang dicampurkan tidak menggumpal di bawah. Dan ini dia 3 lava cake yang saya buat hari ini. Eksperimen saya hari ini. Ada kopi setia Bali lava cake, ada Milo lava cake, dan classic lava cake. Selanjutnya sebelum kita tuang adonan lava cake ke dalam loyang yang sudah disediakan, kita olesi mentega seluruh bagian dari loyang. Mengolesi loyang stainless menggunakan alat apapun boleh asalkan hygiene. Kalau pakai tangan jangan lupa cuci tangan, dan kalau pakai kuas khusus juga boleh. Asalkan jangan pakai sapu hijau atau sapu lidi yang tidak bersih. Paham sampai sini? Supaya ada pesan positif yang disampaikan. Tapi itu beneran. Setelah itu baru kita taburi tepung meskipun sudah lewat gambarnya, tapi tetap saya jelaskan agar kelihatan ada bahan dan durasinya pas. Kayaknya pas. Nah, masuk ke fungsi meskipun sebagian dari para bakers sudah tahu. Para bakers. Tapi yang beginner kan perlu tahu untuk fungsinya agar tidak lengket lava cake ketika sudah matang saat dikeluarkan. Sebetulnya yang beginner itu saya memberi penjelasan seperti ini agar diri saya tahu fungsinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita masuk ke setelah walau terlambat. Kita tuang semua adonan lava cake dari classic lava cake hingga kopi setia Bali lava cake. Setelah itu kita tata di atas rack semua lava cake. Baru kepikiran sih, sewaktu di bake bebarengan apakah hasilnya bisa sama ketika dikeluarkan. Tapi waktu pas buat, tidak rungu sama sekali tentang hal tersebut.
Tapi nggak usah dirungguin lah. Ini kan cuma buat asik-asik aja. Karena fokus dan konsen saya di awal cuma klasik lava cake aja. Harus jadi. Oke, kita balikkan. Aduh, tai, men. Tenang deh, Han, tenang. Oke, berhasil. Untung gagalnya sekali, tapi memang sih dalam proses memang harus ada gagalnya. Saya tampilkan itu biar saya belajar, bukan Motonoki belajar. Tapi kalau Motonoki mau mengambil pembelajaran itu juga boleh, tidak masalah. Sama-sama belajar jadi gitu kan. Bisa Motonoki tidak mengulangi kesalahan yang saya ulangi. Oke, kayak gitu kan. Ya, inilah lava cake pertama yang saya buat, klasik lava cake. Oke, sangat melted bro. Berhasil, men. Rasanya ya pada umumnya sih. Dan mungkin sekarang kita akan lanjut ke Milo lava cake. Selanjutnya kita ke Milo lava cake, kita keluarkan dari oven, lalu kita akan testing dan melihat tekstur dari Milo lava cake apakah berhasil seperti klasik lava cake sebelumnya. Untuk aroma sendiri sewaktu dikeluarkan lebih mix aromanya, ada Milo-Milonya tapi tipis-tipis, tapi ya enak juga menurut saya. Tapi kita fokus lagi ke teksturnya apakah mau di melted, dan kita buka ya sedikit pemaksaan untuk mengeluarkan dalamnya. Tapi tidak masalah. Sedikit random untuk penjelasan kali ini, Molon Chocolate Cake atau yang lebih dikenal dengan lava cake ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Seorang chef asal Prancis, Jean-Georges Fauventin, di kota New York pada tahun 1987 pertama kali membuat kue ini secara tidak sengaja. Jean-Georges Fauventin mengatakan bahwa ia tidak sengaja membuat kue ini ketika ingin membuat kue spong resep ibunya. Tidak mengetahui bahwa kue ini belum cukup matang, Jean-Georges Fauventin tetap menyajikan kue tersebut. Jean-Georges Fauventin tidak menyangka bahwa hidangan tekstur yang cair di bagian tengah pada keadaan hangat membuat kue ini sangat enak. Kita masuk sedikit ke kopi setia Bali lava cake. Apakah kali ini yang terakhir berhasil? Yang pertama sudah berhasil, yang kedua kurang berhasil. Apakah ini yang ketiga? Kita lanjut ke sejarah lagi dikit. Katanya dengan penemuan ini popularitas Jean-Georges Fauventin meningkat pesat di Amerika Serikat pada kala itu. Tapi siapa sangka ternyata ada perdebatan bahwa hidangan penutup ini sudah ada di Prancis sejak tahun 1981, lebih awal dari Fauventin. Seorang chef legendaris asal Prancis, Michel Bras, pada tahun 1981 lebih dahulu membuat sebuah kudapan bernama coklat coulant. Michel Bras mengatakan bahwa ide ini didapatkan setelah pergi bermain ski bersama anaknya. Memerlukan waktu 2 tahun katanya. Dan ini ketiga lava cake yang saya buat kali ini, eksperimen yang sangat tidak bermanfaat. Yang penting tekstur klasik lava cake berhasil. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semangat bertemu di sebelah.